Zonanya makin mendonat ke arah sentral, open field banyak sekali di sana, tapi banyak cekungan yang bisa dimanfaatkan. Tapi di sini dari tim 4, Unmas udah melemparkan lagi nade ke arah depan dan tim 13 lebih memilih untuk retreat terlebih dahulu dari kill yang mereka dapatkan. Jadi sayang aja kalau placementnya nggak maksimal juga. Iya, dan UG ya, Gunadarma dari tadi Om udah ngeliatin mereka sudah safe di dalam, berada di tengah-tengah dari circle. So far so good, sementara untuk tim 4 kali ini harus bergerak dengan cukup cepat juga. Meskipun mereka punya vehicle, tapi kalau mereka terlambat sedikit juga mereka akan bisa dijegal untuk tim-tim yang sudah menjaga bagian outer seperti tim 14, tim 3 yang sekarang yang sudah di tengah-tengah. 14-nya sih lebih ke arah mainin samping loh. Betul. Gak kelihatan loh di sini. Itu kalau lebih cepat dikit bird view-nya ya, di belakang tuh udah ada 14 yang mengintai. Iya betul banget, dan pengintaian juga terjadi dari UDH kembali lagi mendapatkan korban demi korbannya. Tim 7 tertake down satu demi satu lagi, misalkan satu player sepertinya di bagian belakang, satu playernya yang mencoba untuk maju duluan justru tertake down. Itu dia tim 14 yang tadi dibicarakan oleh Om Wawa, ada di bagian high ground. Tiba-tiba ramai sekarang di bagian sini. UDH knockdown satu orang dari pemain Universitas Gunadarma sepertinya ya. Iya, pakai medical supply di tempat yang mungkin tidak diduga sama sekali. Ya, masih bisa terlihat oleh lawannya juga. Dan ada usaha revive yang sedang berusaha untuk dilakukan juga. 2 buah smoke sudah pecah tapi bakal dipukul mundur juga. Gak bakal terlalu banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh UDH sekarang, kecuali mereka akan melakukan regrouping terlebih dahulu. Tapi di belakang mereka juga ada UNSGO. Sementara untuk kampus 16 dan 15 ada duel 15 yang berada di luar dari zona. Kali ini harus berjuang untuk masuk ke dalam zone. Untak Surabaya akan berjuang untuk bisa menembus pertahanan dari lawan-lawannya. Dan ini UMB-nya enak banget sih. Mereka nungguin, tapi kali ini zona juga sudah bergerak. Kali ini gesekan yang bakal terjadi 13-2, 16 dan juga 15-4 tim yang berada di bagian barat, yang dimana sangat menguntungkan untuk isi Surakarta. Satu bonet sudah pecah kembali dan Berry tidak akan sempat untuk menggunakan first set. Dia tumbang, dia knockdown. Dan berapa lagi yang di atas? Isiska yang paling bahagia kali sudah menunggu, tapi ternyata bisa dibongkar oleh UMBY. Satu buah spray dan Soppers. Wow, udah hampir tumbang. Dikit lagi knockout belum. Wah, itu dan dia. Knockout. Menjadi confirm kill berikutnya, tapi dari UMBI Roxanne sepertinya ingin menyelamatkan temannya untuk maju ke arah depan, dapatkan satu knockdown lagi. What a play saat ini dari Roxanne. Satu orang dari UMBI masih berada di lower ground, akan coba maju ke arah depan karena mereka punya PR 200 meter, bergerak pelan dan pasti. Bullies di sini hati-hati ketika dia bergerak ke arah depan. Udah ada 2 player dari UPN Jawa Timur yang menjaga di depan mereka. Kedua tim ini punya PR yang sama untuk masuk dalam zona, namun siapakah yang akan duluan bergerak ini bisa terpick off oleh tim lainnya. Yes, dan UMBY suara snapping yang sudah terdengar oleh Gohan. Kali ini dia mengambil posisi jaga yang jauh lebih enak lagi. Di luar sana, lihat dari area blue zone masih ada pemain-pemain yang sedang tertinggal juga. UMBY sementara waktu masih bertahan, tapi kali ini Gohan juga ya udah mainin aja. Tapi ingat mereka juga lagi bertarung bersama dengan waktu, dan Roxanne dari area belakang berusaha untuk mendapatkan flank, satu buah spray. Namun gagal, dan itulah dia play zone yang sangat jahat. Gohan dari bagian bawah terlihat sedang melakukan proring, dan Roxanne mengitari smoke-nya terlihat dan dia tumbang. One man down, masih ada Bulls Silo. Betul sekali, Bulls Silo akan menjadi last man stand dari UMBI. Hampir melakukan knockdown ke arah tim yang ada di depan itu dari tim UPN Jawa Timur. Spray down dari ke arah depan, tapi ternyata berhasil untuk melakukan rotasi karena ada sebuah backfire yang dilakukan oleh high ground-nya. Tim dari UTG atau UPNJT udah berhasil untuk masuk dalam zona berikutnya, walaupun akhirnya Gohan pun ter-take down menjadi knockdown pertama untuk tim lainnya juga. Benar, dan ya, kali ini dari Vegeta berusaha untuk menyelamatkan diri. Satu buah spray datang dari Dara. Isiska kembali melewatkan target mereka yang bisa masuk melaju lebih dalam lagi, tapi ada satu buah spray dan vehicle explosion itu gak akan bisa kabur terlalu jauh lagi. Vegeta masih sanggup untuk survive, namun kali dia harus meneruskan perjalanan dengan hanya menggunakan kaki. Universitas Gunadarma juga sepertinya udah mulai ter-take down keseluruhannya karena vehicle explosion juga. Justru sekarang dari tim 5 yang tadi bermain cukup pelan dari bagian luar zona, tidak terlalu terburu-buru. Nyata Universitas Gunadarma masih menyisakan satu orang di sini. INC sendirian saja mendapatkan kembali lagi confirm kill berikutnya. Di-push satu orang lagi, masih bisa untuk menahan. What a play dari seorang INC Greens, menjaga bagian kandang kuda saat ini dengan front shotnya, memberikan sebuah flick dengan weaponnya juga. Knockout kembali lagi untuk tim lainnya. Ya, tapi bisa kita bilang ini masih banyak tim lain yang bakal masuk ke dalam. Sudah ada dari Imbalance Gamers, dari Universitas Darwan Ali. Setan satu buah nades, Grims
dari INC Grims yang sudah terluka juga terkena sedikit saja dan balasan nades-nya nggak mengenai siapapun juga dan informasi akan masuk setup 2 nades kali ini secara bersamaan. Setup 2 buat nades dan tidak bisa kabur kembali. Betul sekali, bakso panas dari tim 9 dari tim Unda meratakan seluruh player dari Universitas Gunadarma setelah sebelumnya vehicle explosion terjadi. Zona 6 sudah kelihatan udah sangat kecil, open field, tinggal siapa yang telat masuk dalam zona ini akan jadi sulitan banget. Di bagian bibir zona selatan sudah ada tim dari nomor 3 itu Sanity, Atma Jaya, Yogyakarta udah menunggu di bagian sana. Unda dari tim 9 hampir knockdown, masih bisa untuk masuk untuk knockdown. Dari arah belakang ternyata ada tembakan demi tembakan juga yang sudah dilepaskan. Masih bertahan sejauh ini dari Batanghari Jambi. Jarak yang sangat jauh juga tadi tapi berhasil untuk mendapatkan satu buah knockdown. Ingat mereka masih berada di luar zone. Mereka juga kan harus bergerak sebentar lagi karena di bagian ini untuk next zone-nya adalah bagian dari open field. Jadi mereka kalau bisa dapetin vehicle terlebih dahulu untuk bisa dibawa masuk ke dalam. Betul banget. Sementara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta sepertinya udah berhasil melakukan revive. Dan dari tim 14 bagaimana tadi yang Om Wawo udah bahas akan melakukan rotasi. Udah ada sebuah firing ke arah depan untuk menjaga pergerakan teman-temannya low HP bagi tim nomor 3. Dan mereka berhasil touchdown untuk masuk ke dalam zona. Dua playernya sudah dikirimkan ke arah depan mendapatkan sebuah little shake yang sangat penting. Di tempat lain di arah barat daya masih ramai sekali dari tim 6 akan mulai masuk. Tapi ada tim 5 yang menjaga di bagian tersebut. Ini dia Itera masuk ke defensive line dari tim 5 dan sudah terdengar sepertinya dari AMBT Tio Boy di sini. Dan ini dia Amba ya dari dari Akademi Maritim Bina Bahari. Ini dia Tio Boy mendapatkan knockdown kan ternyata tidak, justru dia yang knockdown. Tapi ada sebuah refract dilakukan MK14 full auto, sakit banget di bagian close combat dan masih bisa untuk revive temannya. Yes, dan kali ini 3 kampus kita yang tersisa yang paling dalam kali ini zonanya juga sudah bergerak, belum ada satu kampus pun yang masuk ke dalam zonnya. Spray jarak jauh sudah dilakukan juga, sudah pantau kalau ada tim di sana dan ini terlihat cukup strong sih untuk kampus 3 ya dari Atma Jaya Yogyakarta. Betul banget, mereka masif dengan full squadnya, sudah 5 kill dibukukan, bahkan vehicle-nya akan dikirim ke arah depan sebagai defensive line, menyisakan Akademi Maritim Bina Bahari dan juga dari tim 14 yaitu Universitas Batanghari Jambi yang belum masuk zona. Lihat tim 3 kontrol areanya, udah gila on sih. Point banget. Iya. Satu, mereka sudah dapetin positioning, mereka ada di high ground juga dan ini benar-benar tinggal menunggu waktu sebenarnya untuk Atma Jaya. Kalau mereka mau nge-close mereka harus lebih berhati-hati juga. Mereka memang punya kuantitas 4 lawan 2 tapi mungkin ya mereka tahu banget sih jumlahnya. Oke, kita tinggal 4, bisa berapa tim aja yang ada di bagian depan. Dan dari kampus 5 ini udah kelihatan banget ya dari Akademi Maritim dan sudah dihujani beberapa nades tadi. Yap, betul banget, dan seperti dari Akademi Maritim akan melakukan smoke ke arah depan. Tapi seberapa banyak, karena zona benar-benar udah dikontrol dengan sangat baik oleh Atma Jaya Yogyakarta. Bahkan mereka sudah men-split, 2 menjaga ke arah Lil Shack, 2 menjaga ke bagian kiri. Mereka udah benar-benar mengetahui di mana saja musuh-musuhnya. Nate-nya akhirnya connect dari Freymo, knockdown 1 orang, bahkan meratakan seluruh player dari Unbari. Sekarang menyisakan dari Akademi Maritim saja. Atma Jaya Yogyakarta tidak ingin terlalu terburu-buru, flank udah dibangun ke arah kanan dan kiri. Ada sebuah step di depan sana, udah mulai terlihat di sana. Prefire akan coba dilakukan through the smoke, belum mengenai playernya, tapi ada sebuah flank juga dari bagian kanan. Akan knockdown, sebentar lagi zona ternyata yang mengambil player dari Akademi Maritim Bahari. Salah satu orang saja, Rusel mencari-cari di manakah gua butuh point kill, dapat 1, ternyata tidak bisa untuk confirm yang kedua karena zona udah sakit banget. Dan itu dia winner chicken dinner untuk Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sanity sebagai wakil dari Atma